kenapa Prabowo bisa menang, Presiden Prabowo ya maksudnya ya, bisa menang dari kompetitornya Mas Ganjar dan juga Mas Anies. Kenapa Ridwan Kamil tuh bisa kalah sama dibandingkan Pramono Anung? Nah, kita akan bahas tentang limbic system ya, dimana emosi lebih menang dibandingkan logika. Maka kalau kita bisa menyentuh emosi seseorang dalam setiap ilmu komunikasi yang kita komunikasikan ke orang, maka orang akan mencari alasan kenapa emosi itu benar, dan biasanya dalam bentuk logika. Oke, selamat datang di belajar public speaking.id bersama dengan gua Samuel Moses, dan ini dia rahasia kemenangan Prabowo. Jadi gua akan buka dengan sebuah statement ya, dimana komunikasi itu adalah masalah bagaimana kita menciptakan realitas ya, dan komunikasi bukan soal ngomong, tapi gimana cara membentuk kenyataan di kepala orang lain. Kalau kita ngomongin komunikasinya politik, bukan cuma harus pintar ngomong, tapi kita harus ngerti juga cara menyentuh emosi pemilih. Karena di dunia politik itu yang relevan menang, yang pinter doang. Dan itu nggak cukup, tapi kita harus bisa menyentuh emosi seseorang. Dan gue akan membagi ke dalam beberapa segmen ya. Segmen 1 sampai dengan segmen ke-6, dan gue akan tutup dengan tambahan manis dan juga motivasi. Oke, tentunya di setiap segmen nanti gue akan jelasin why-nya, how-nya gimana, what-nya gimana, dan tentunya kita akan bahas strategi Prabowo plus Pramono Anung ya. Kok bisa mereka menang dan gimana caranya strategi mereka itu kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, dan pada akhirnya kita bisa manfaatkan untuk bisnis kita, maybe karir kita, atau mungkin jualan kita, cara kita berkomunikasi, menawarkan barang, pitching. Nah, bermanfaat banget dari studi kasus seperti ini. Kita mulai dari segmen yang pertama. Segmen pertama, komunikasi sama dengan pencipta realitas. Negara itu cuma imajinasi kolektif. Uang itu cuma kertas yang kita sepakati punya nilai. Semua itu lahir dari komunikasi ya. Jadi sebenarnya kalau yang gua rangkum di video kali ini, politik itu sebenarnya panggung realitas, internet penguji realitas, dan sosial media tempat lu diuji setiap detiknya. Siapa yang paling relevan itu yang paling survive. Segmen kedua, relevansi lebih penting dari semuanya ya. Lu bisa sepintar Einstein, senasionalis Bung Tomo, seteknokrat B.J. Habibie, tapi kalau kita nggak relevan di mata publik, lu nggak akan dianggap. Benar ya, ini benar, ini kejadian. Jadi relevan, relate juga penting untuk kita bisa dianggap, didengerin sama orang. Kalau kita ngomongin sesuatu, hal yang kadang-kadang orang nggak ngalamin, terlalu teknis, terlalu sulit bahasanya, dan orang nggak mau dengerin lo, nggak mau dengerin kita lo. Lu ngomong apa sih, Sen? Nggak ngerti gua, kayak gitu. Jadi akhirnya langsung di skip. Itu kalau ngomong sama orang lain ya. Tapi kalau ngomongin di sosmed, mungkin kita nggak akan mendapatkan feedback kayak begitu. Tapi orang langsung nge-skip konten kita aja gitu, karena bahasa kita terlalu dewa, orang nggak paham kita ngomong apa. Oke, sekarang kita nyentuh ke Ridwan Kamil ya. Ini relate-nya sama masalah program. Contoh, Ridwan Kamil. Tahun 2012 viral banget tuh, mobil curhat, taman-taman estetik ya. Tapi di 2024 nggak ada yang klik. Kenapa? Karena zaman udah berubah, audiensnya berubah, pendekatannya harus lebih spontan ya. Kalau lu pakai jokes 2012 di tongkrongan Gen Z, maka itu akan jadi cringe ya, aneh banget, kayak nyambung. Kalau dibandingkan dengan Pramono Anung ya, mungkin program yang sama, tapi penerapannya beda, implementasinya beda, dan lebih spontan. Dimana Pramono Anung itu bilang kita akan taruh psikolog, seingat gue ya, taruh psikolog di puskesmas ya. Kalau Ridwan Kamil kan pakai mobil curhat, ada mahasiswa mau curhat, begitu ada mobil curhatnya lewat, silakan mampir ke sana. Nah sekarang itu nggak nyari lihat, udah nggak relevan. Pramono Anung kasih solusi yang lebih praktis, lebih relevan. Ada psikolog di tiap puskesmas, jadi teman-teman warga bisa langsung konsultasi di puskesmas. Lebih gampang dibandingkan harus nungguin mobil curhat yang nggak jelas kapan datangnya. Segmen ketiga, kenapa yang pintar malah diam ya? Karena yang pintar sadar game ini lebih dari sekedar debat dan data ya. Game ini adalah ngomongin siapa yang bisa menyentuh limbik otak manusia. Oke, sekarang gua mau cerita sedikit ya dari buku dari Thinking Fast and Thinking Slow, karyanya Daniel Kahneman ya, lu bisa cari lah, Daniel Kahneman. Di situ diterangin ada yang namanya sistem 1 ya, otak berpikir secara cepat. Ada yang namanya sistem logika, di mana otak akan berpikir secara lambat. Kalau kita ditanya 1 tambah 1 berapa? 2.
2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8. Itu otak udah berpikir cepat, udah di alam bawah sadar, udah jadi refleks. Atau misalnya yang kedua, lu kenapa kita bisa langsung suka sama seseorang, ya? Kenapa begitu lihat seseorang kita bisa langsung respect, langsung oke, langsung pengen berteman? Ya karena kalau berdasarkan dua kasus yang tadi gue bilang, entah kita sudah latihan berkali-kali yang membuat kita itu jadi gampang, membuat kita jadi berpikir cepat, melakukan sesuatu, menghitung sesuatu nggak pakai mikir, itu disebut dengan sistem 1. Begitupun kalau misalnya kita ngomongin hal-hal orang yang sudah paham, sudah relate, sudah mereka alamin, atau misalnya kita memakai baju-baju yang merepresentasikan kita itu seperti apa, membranding diri kita seperti apa. Misalnya gue kontraktor kerjaannya, gue bangunan, tapi gue pakai bajunya kayak gini kan orang nggak paham. Tapi kalau misalnya gue pakai baju topik proyek, baju kontraktor, orang tuh langsung relate sama relevan sama apa yang gue lakuin. Dan ketika kita bisa relate dan relevan, itu secara langsung bisa menyentuh sistem satunya manusia. Orang akan berpikir cepat, ngambil keputusan cepat, nggak pakai mikir, kecenderungan akan ngomong iya sama hal tersebut. Oke, di sini paham nggak? Ya, jadi memang kita harus membuat orang tuh kita harus ngomongin atau membicarakan sesuatu yang sifatnya orang tuh gampang mikir, gampang hitung, atau yang menyentuh emosi. Itu kesimpulan dari sistem 1 yang gue dapat. Yang kedua, ya ada yang namanya sistem 2, which is logika. Kalau misalnya disuruh nih, oke, jadi 56 kali 30 berapa? Orang mesti mikir dulu ya, berapa ya? 150 tambah 30. Berarti 186 misalnya. Mikir tuh. Berapa tinggi Menara Monas? Harus nyari dulu. Ya itu orang kecenderungan akan mikir jauh, dan pada akhirnya orang kurang begitu respect sama kita karena nggak ngerti dengan apa yang kita omongin, atau mungkin malas mikir aja jadi kurang respect, ya. Nah, kalau kita berangkat dari studi kasusnya si pemilihan presiden, ya Mas Anies, Mas Ganjar, Prabowo, kalau kita lihat programnya ya dari segi brandingnya ya, Mas Anies itu kan kayak menurut gua itu lebih ke arah edukasi banget ya, cara-caranya gimananya, cara bikin Indonesia jadi gimana gitu ya. Ganjar juga sama tuh, tapi kalau Prabowo itu menang karena apa? Karena dia menyentuh emosi para warga Indonesia. So far kampanyenya itu kan kasih simpati, senyum, bawa kucing, jenguk anak, ya mungkin karena joget juga kali. Karena joget itu kan sangat-sangat relate sama masyarakat Indonesia ya. Lagi happy joget, lagi seneng cari happinessnya dari joget. Nah, jadi Prabowo joget mungkin bisa mendukung kemenangan, ya kan? Tadi faktornya karena ada menyentuh emosinya dan kemudahan berpikirnya itu loh. Ya, orang sudah relate. Nah, teman-teman, sekarang gue akan masuk ke segmen keempat, ngomongin soal strategi digital game changer. Apa itu? Jadi gini ya, kan kita tadi sudah paham ngomongin soal limbik, bagaimana sistem berpikir manusia gitu. Limbik system, cara berpikir manusia. Jadi kalau cara menerapkan ilmu ini ya dengan action yang kita mau lakukan di kehidupan sehari-hari, salah satunya kan kita kepengen juga dong konten yang kita bikin itu viewsnya rame ya. Kalau konten gue ini nih ya, konten gue ini gue bikin nih, jujur ini adalah konten sulit untuk dicerna ya. Pertama, gue nggak mau bikin konten yang terlalu receh, gue nya nggak bisa juga karena bingung gue, kebiasaan nonton kontennya yang high education atau mungkin high content, high quality lah. Jadi ketika gue kayak turun kelas gitu, gue nya bingung harus bikin kayak gimana. Itu pertama. Terus yang kedua, ya gue senang aja ya, biar gue nggak lupa apa yang gue pelajari, gue share ini, dan semoga gue juga ketemu dengan subscriber dan penonton tepat untuk nonton konten gue. Jadi ya mungkin menurut gue secara penontonan sedikit tapi semuanya berkualitas gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke digital game changer ya. Gimana caranya menerapkan limbik system ini ke dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di digital. Oke, jadi kalau misalnya kita mau main ini ya, sosmed ya, untuk promosi bisnis atau bikin konten atau ya pengen viral, kita bagi dulu ke dalam 4 hal. Sosmednya apa dulu nih? TikTok, IG, YouTube, atau Twitter. Ketahui karakternya. Kalau TikTok, biasakan kita gunakan hooknya why, oke? Kemudian ketika bikin konten, biasakan sentuh emosionalnya dulu, baru rasionalnya. Ini urutannya. Yang kedua, kalau di Instagram, gunakan branding, ya, gunakan Reels untuk tampil di radar followers, dan gunakan story interaktif untuk muncul terus di timeline, ya, di orang. Dan berikutnya YouTube. Kalau YouTube, berarti cocok untuk konten panjang, edukasi, dan positioning. Ya, CTR, judul dan tema harus beda. Durasi harus lebih dari 10 menit supaya lebih banyak AdSense-nya. Ya, yang keempat Twitter. Kalau Twitter karakternya adalah
Kalau lu pengen jadi diomongin orang, meme-nya banyak dipakai, pakailah Twitter. Buat politik serius, capek dan mahal, dan sering cuma pantulan suara echo chamber. Jadi ya sebenarnya kalau buat serius-seriusan sih menurut gue kurang dapet ya. Belum ngasih opini serius itu kurang dapat. Gue akan lebih menyarankan kalau mau beropini bikin video sekalian dan di YouTube yang panjang. Ini menjadi penting ya teman-teman ya. Kenapa? Karakter sosmed itu beda-beda. Karena yang dikhawatirkan kita ada target bikin konten untuk promosi tapi kok nggak berhasil. Ya karena kita nggak menyentuh limbic sistemnya manusia. Yang ternyata tiap manusia itu limbic sistemnya pun bisa berbeda-beda. Evenly sama-sama menyentuh emosi, tapi emosi orang kan berbeda-beda ya. Relate-nya orang juga berbeda-beda. Relevan orang berbeda-beda. Dan sekarang secara simpel ya kita membeda-bedakan ini dari berbagai macam sosmed yang ada sekarang banyak kita pakai. Masih berkaitan sama limbic system, sekarang kita masuk ke segmen kelima ya. Ada yang namanya era baru, which is ya Clipper bukan buzzer. Gue mau sharing mengenai studi kasusnya Rocky Gerung, Reza Arab, Andrew Tate ya. Mungkin Prabowo juga, atau mungkin Deddy Corbuzier juga ya. Gue gak tahu Deddy Corbuzier, tapi kayaknya masuk sih. Lo tau gak, hari gini ya, bukan buzzer yang bisa bikin orang jadi viral, tapi adalah Clipper ya. Jadi ini ada AI yang lucu ya. Kalau misalnya di dunia editing video, gue banyak menemukan, gue juga pakai sih Submagic ya. Submagic itu bagus. Ada juga Opus Clip kalau pernah cari. Ada juga yang namanya Captions.ai, di mana mereka bisa potong video panjang kemudian jadi pendek. Sistemnya adalah seperti ini. Dia akan cari hooknya mana, dia akan cari bodinya mana, dia akan cari call to action yang mana. Dari video panjang dicari elemen-elemen seperti ini ya, dijadikan satu dan langsung diupload ke Reels, TikTok, atau mungkin ke YouTube Short. Dan disitulah orang jadi notice, jadi penasaran, ini orang siapa? Ini orang ngomongin apa? Tontonlah video panjangnya. Itulah penyebab kenapa seseorang itu bisa viral, karena clippernya bukan buzzernya. Apalagi kalau potongannya bagus ya, wah makin mantap sih. Jadi kita masuk ke segmen yang keenam, ada yang namanya algo komunikasi. Itu sama dengan otot politik baru. Nah, jadi limbic system hari ini sudah makin termodernisasi ya, udah nggak kayak dulu. Sekarang hal yang bisa men-trigger emosi orang itu makin banyak, variabel juga makin banyak, segmennya juga makin banyak, tergantung kita mau masuk ke segmen yang mana. Selama kita paham target market kita, maka kita bisa bertindak yang tepat. Itu menurut gue ya. So lu harus tahu penguasaan digital itu sama dengan penguasaan persepsi publik. Itu purpose-nya, tujuannya ya. Kalau lu bisa menguasai yang namanya neurokomunikasi ya, berarti kita bisa mengenali otak manusia ya, dimana otak manusia itu namanya otak reptil, berkaitan sama survival instinct, limbic yang berkaitan sama emosi, neocortex itu berkaitan sama logika. Berarti kalau dengan elemen seperti ini, kita bisa memancing simpati orang, bikin orang merasa dulu sebelum suruh mereka berpikir. Jadi mereka harus merasa dulu. Ingat keywordnya, merasa dulu, baru bikin mereka berpikir. Oke, ini berpikir di sini jadi elemen kedua ya, untuk men-trigger mereka tuh bertindak secepatnya. Tapi kan mereka butuh motivasi dimunculkan dari emosi. Nah, lalu, kalau berkaitan sama algoritma platformnya, berarti harus tahu kapan posting, cara bikin hook, dan format yang disukai di tiap platformnya. Dan akhirnya sekarang kita masuk ke dalam penutup ya, dan semoga ini bisa memotivasi kalian semua yang nonton video ini ya. Komunikasi politik zaman sekarang itu pasar bebas persepsi ya, bukan cuman perusahaan terkenal, populer, dan pintar semata, tapi kita harus relevan ya. Kalau mau punya niat baik tapi kalau menyentuh hati, maka kita akan jadi percuma juga, nggak ada manfaatnya. Ya, jangan maksa orang ngerti visi misi lu sebelum mereka percaya lu sebagai manusia, yang artinya lu harus sentuh emosi mereka dulu, baru bikin mereka berpikir, dan pada akhirnya di situ mereka akan percaya ya. Jadi apa yang bisa kamu lakuin mulai hari ini? Pertama, kuasai sistem 1, which is emosi ya, dari segi komunikasinya, ngobrol, dan pemilihan kata-katanya. Baru kita masuk ke sistem 2 yang ngomongin logika. Lalu bangun konten yang kena ke hati ya, jangan cuma hadir di sosial media, tapi jadi realitas baru yang orang pengen percaya. Dan ini silahkan menjadi PR untuk kalian lakuin di kehidupan sehari-hari, adalah kalau kita pengen ngebangun positioning, bisa di bisnis, di lingkungan pergaulan, politik ya, kita harus punya yang namanya personal branding, tapi harus relevan dan memberikan value yang bisa mengena kepada orang lain. Oke, terakhir gue mau ajak kalian semua, kalau suka dengan konten seperti ini ya, komunikasi, selling, relationship, bangun networking, monggo silahkan di subscribe
channel belajarpublicspeaking.id. Ya, I hope this content will help you to improve your communication skill. Oke, gue dengan Samuel Moses, sampai jumpa di video berikutnya.